Saya langsung saja pada materi untuk webinar Deep Learning from Concept to Implementation seri kedua. Ibu Bapak, ini adalah seri kedua dan sekali lagi kami sampaikan ini adalah program pengabdian kepada masyarakat, satu dari Tridharma perguruan tinggi yang harus diemban oleh Politeknik Mitra Industri, di mana tadi saya mendapatkan tugas dari Ibu Lis untuk mendirikan dan memimpin. Jadi Bu Lis itu tidak hanya sebagai pimpinan dari Jotun Indonesia dan juga kepala SMK Mitra Industri, tapi juga pimpinan Yayasan Mitra Global Mandiri sebagai pendiri SMK Mitra Industri. Baik, pantun mukanya adalah untuk hari ini ketemu Mbak Yu lagi sibuk masak nasi. I truly love you SMK Sebekasi. Kenapa saya bikin pantun Bekasi? Yang pertama, seri pertama kami juga Bekasi, ini juga Bekasi, karena sejujurnya tadi Ibu Lis juga menyampaikan, untuk webinar 1, 2, 3 ini fokus kita untuk Bekasi. Dan sekali lagi kami sampaikan ini terbuka bagi seluruh guru, baik normada dan kejuruan. Karena deep learning ini konteks utamanya adalah kolaborasi seluruh guru. Itu sudah kami tekankan di seri 1 kemarin. Nah, untuk seri 1 silahkan ini sudah direkam, judulnya rekaman webinar Deep Learning from Concept to Implementation seri 1 dan bisa di channel atau kanal Politeknik Mitra Industri Official, ya, kanal YouTube kita. Ini saya singkat saja, kebetulan saya diminta untuk menulis buku Deep Learning, akan kita lanjutkan mengupas, dan Deep Learning ini untuk SMK dan berbasis TEFA. Saya tegaskan lagi, ini juga pertanyaan minggu lalu, apakah hanya satu-satunya dengan TEFA pembelajaran mendalam SMK itu bisa didapatkan? Tidak. Tetapi dengan TEFA itu akan dapat semuanya. Seandainya Bapak Ibu memilih bukan TEFA tetapi kelas industri juga bisa, itu juga deep learning. Silahkan. Jadi ini sudah disetujui oleh tim kementerian yaitu TEFA. Dan sekali lagi untuk seri 2 ini kami akan masuk ke bab 3 ya. Kami akan masuk ke bab 3 di mana bab 3 itu saya menulis dan bab 3 itu lebih ke TEFA. Tapi untuk 5 menit 10 menit pertama perkenankan saya merecap materi minggu lalu. Jadi sebenarnya sekali lagi ini adalah tentang TEFA, budaya industri, ya, ada 6S, kemudian ada safety, disiplinan, budaya malu, kemudian ada link and match 8+I dan project based learning. Saya lanjutkan lagi, dan ini bab 1 sudah kemarin kami tegaskan. Next ini juga saya ingatkan lagi, semester ini harus diberlakukan. Ini deep learning wajib tahun ini, tetapi tidak diwajibkan semuanya menurut Pak Menteri, dan deep learning ini bukan kurikulum. Sekali lagi, deep learning ini bukan kurikulum. Saya lanjutkan lagi, ini sudah, dan ini sudah materi pertama ya. Intinya kita itu SDM kita itu kalau cuma ngelulusin hanya sekedar ijazah, ya hanya sekedar ijazah, tapi budaya industri enggak ke-develop, link and match enggak ke-develop dan sebagainya, ya sudah terbukti ternyata enggak produktif, tidak kreatif, dan skor PISA masih menjadi PR. Jadi jangan Ibu Lis tadi menggarisbawahi, jangan cuma sekedar bangga 100% lulus, tapi 100% lulus tapi ya produktif, kreatif. Nah, itu akan membuat paradoks atau mismatch ini ya, di mana pencari kerja bilang susah cari kerja, sementara industri bilang susah cari SDM yang cocok ya. Dan tadi Ibu Lis sudah membeberkan yang dicari industri itu ya SDM yang kayak apa ya. Dan ini yang kemarin saya nggak akan perdalam lagi, intinya jangan cuma ijazah dan raport, terus kita berpikir sudah sesuai harapan industri. Ini kan harapan industri kan kayak gini, kalau lebih detail ini semua jujur, disiplin, 6S, produktif. Nah, ini saya yakin ini Ibu Lis sebagai koordinator HRD ya di kawasan, selain Pak Fid, cocok ini ya dengan karakter seperti ini. Tapi kenyataannya tanda. Contoh kemarin ini bahasa Indonesianya 9 ya kan, kalau cuma ngelulusin gampang, atau bahasa Indonesia 85 tapi ternyata lemah dalam komunikasi dan sebagainya ya. Dia sudah, sehingga apakah kita tuh cuma ngajarin hafalan tanpa konteks. Nah, di sini ini sebenarnya bukan deep learning kalau cuma hafalan tanpa konteks. Intinya adalah belajar berenang, bukan belajar tentang berenang. Kalau belajar tentang berenang ya nggak bisa berenang. Belajar tentang bekerja itu dikhawatirkan ya tidak siap untuk bekerja, harus membutuhkan effort tambahan, dilatih lagi untuk berlatih bekerja. Harusnya itu dilatih di SMK. Kuncinya adalah mindset guru. Seperti tadi Bu Lis sampaikan, make atau prepare the people before we go further onto product. Jadi yang at first mindset
guru. Karena ini deep learning nanti kalau mindsetnya nggak berubah, ya ujung-ujungnya mirip kita itu skeptis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Mau kurikulum apapun, kuncinya adalah mindset. Begitu pula mapel praktek. Mapel praktek ini kalau cuman praktek tanpa konteks ya, praktek tapi tanpa konteks. Nanti ada contohnya. Ya nggak nyambung, tetap nggak nyambung. Meskipun prakteknya banyak, tapi sementara nggak bunyi. Lagi-lagi itu belajar tentang bekerja, bukan belajar bekerja. Nah lanjut ke ini Bapak Ibu, saya nggak akan jelasin lagi ya kerangka ini. Ini sudah kemarin minggu lalu ini 1 jam sendiri jelasin ini ya. Ada berkesadaran, bermakna, mengembirakan. Kemudian yang paling tengah itu adalah dimensi profil lulusan. Kemudian ada muter terus ya, paham, aplikasi, refleksi. Pahami, aplikasikan, refleksi. Dan juga di situ ada kemitraan pembelajaran, praktek pedagogis dan itu sudah kami jelaskan. Silahkan nanti dicek di YouTube saja ini. Di YouTube untuk seri 1. Sekali lagi kita akan coba mempraktekkan TEFA untuk pertemuan kali ini ya, agar deep learning-nya itu jalan dan bermain. Ini contoh saja, contoh-contoh saja ada beberapa di SMK Mitra Industri, di SMK Sarasvati Salatiga, binaan kami di Salatiga, ada juga di Tangerang, bahkan di Kudus ya, harus Kudus binaannya Jarum ya paling kan. Saya coba contohkan ini. Ini binaan kami di bukan binaan ya, aslinya ini kerjasama karena saya bagian dari Mitra Industri, jadi saya menjadi advisor di SMK Mitra Industri. Ada jurusan teknik tenaga listrik, teknik instalasi tenaga listrik. Biasanya prakteknya kan kayak gini nih, prakteknya kan simulasi, tancap-tancap cabut kabel, lampu hidup, terus nilainya KKM gitu kan. Nah, tapi kalau di Mitra Industri di kelas 2 atau kelas 3 itu siswa-siswa kami bina dengan TEFA, bentuk TEFA-nya yang listrik ini ya kontraktor dan konsultan listrik. Bendera kontraktornya ya pakai mitra, perusahaan mitra. Tetap maju pakai bendera kontraktor, tetapi sebagai marketing nyari order ke rumah-rumah baru dibangun, ditolak, atau diterima presentasi, ditolak lagi. Diterima presentasi, kemudian disuruh mengajukan penawaran, ditolak lagi sampai dapat order, dikerjakan, dikomplain konsumen, dimarahin konsumen, ini kok nggak rapi, ini kok nggak jelas, ini kok nggak hidup dan sebagainya. Nah, sehingga siswa itu punya peran. Nah, ini peran siswa itu clear. Nah, setelah itu baru tahun pertama kan kayak gini, ini tahun pertama kayak gini, tetap latihan gini, tetap latihan seperti ini dulu. Tahun kedua jangan sampai 3 tahun full cuman gini terus lulus. Nah, ya mungkin kurang bermakna. Kalaupun mendalam, mungkin mendalam itu nanti. Jangan sampai 3 tahun di SMK itu cuman gini terus tancap-tancap cabut kabel, tancap-tancap kabel 3 tahun terus lulus. Itu ya mungkin agak mendalam tapi kurang bermakna ya. Nah, sehingga TEFA seperti ini menjadi pilihan. Atau kalau seperti ini dengan kelas industri Pak, dengan PLN nanti digembleng PLN, diterjunkan di site-site-nya PLN juga bisa, itu juga sebenarnya juga bermakna dan mendalam. Nah, intinya itu ada tantangan nyata, situasi nyata. Jangan sampai cuma simulasi. Kemudian sekali lagi ya, mohon dengan sangat mari materi-materi di YouTube tentang deep learning dari Pak Menteri, dari siapapun lah, ditonton. Ini tuh kita itu males aja sebenarnya nonton. Nonton ini tuh saya lumayan paham loh ini. Maksudnya Pak Menteri itu apa ini yang video ini? Lumayan paham. Cuman memang belum vokasional. Karena Pak Menteri bukan orang vokasi, jangan disalahin. Tapi ya ditonton. Baik, saya akan melanjutkan buku yang minggu lalu saya spill ya. Ini sudah ya kemarin ya, definisi deep learning ini ya. Baik, ini bukunya, pengarangnya ada 2, Wikan Sakarinton dan Prof. Faras Kamdi, Gramedia Edukasi, dan saat ini kita menunggu ID dan ISBN-nya sudah diurus. Kemudian ada 5 bab ya. Bab 1 dan bab 2 sudah minggu lalu, termasuk yang bunderan-bunderan tadi tentang kerangka deep learning juga sudah. Nah, sekarang saya mau fokus ke bab 3, tapi saya akan lalui dengan cepat ya bab 1 seperti ini. Nah, ini juga 6C tadi, boleh sudah ada juga 6C, karakter itu apa? Etika, ketahanan dan sebagainya, citizenship, kolaborasi, komunikasi, kreativitas dan critical thinking ya. Sudah. Ini adalah penjelasan yang bunder-bunder tadi, yang ini gambar
satu-satu itu dijelaskan di kemudian bab 2 bagaimana menggunakan kerangka pembelajaran itu yang buntir-buntir tadi ini. Nah, ini kan kerangka kerja pembelajaran, gimana cara makainya itu di bab 2. Saya sudah cepetin kemarin, monggo aja dibaca. Ini termasuk juga ada beberapa 6 pola organisasi umum untuk pembelajaran ya. Silahkan. Baik, sekarang saya lanjut ke bab 3. Ibu Bapak yang saya hormati, bab 3 ini saya sengaja tujuannya adalah untuk mengkaitkan, merelevansikan bahwa PM itu pembelajaran mendalam. PM dan TEVA serta PJBL itu sangat relevan. Ini untuk menjustifikasi bahwa ketika saya ditanya oleh tim kementerian, Pak Wikan, Deep Learning SMK itu apa? Saya jawab, Project Based Learning, Teaching Factory, Budaya Industri, Link and Match. Plus kalau ada kelas industri. Kemudian saya beberkan, ternyata memang relevan. Makanya di bab 3 ini saya bikin judul seperti ini. Tapi saya mulai dengan pemahaman yang paling standar dulu ya. Kenapa kok TEVA? Karena kita ini mengartikan TEVA itu kan bermacam-macam. Nah, di sini paragraf-paragraf awal saya menjelaskan sebenarnya ini terinspirasi dari teaching hospital. Jadi, Fakultas Kedokteran, baik di UGM, di UNER, UI, dan sebagainya, 4 tahun kuliah jurusan atau prodi kedokteran. Tapi mahasiswanya mulai masuk sampai lulus tidak pernah berlatih ketemu pasien real, nyuntik pasien real, melakukan klinik real ya, cuman praktek, nyuntik boneka atau mungkin latihan mendiagnosa, habis itu lulus. Nah, ini sama seperti tadi itu, praktek tapi tidak kontekstual. Sehingga dimanapun termasuk di luar negeri pun Fakultas Kedokteran biasanya punya rumah sakit pembelajaran, rumah sakit akademik yang istilahnya itu secara umum teaching hospital. Selama 4 tahun kuliah, minimal mahasiswa kedokteran itu ya harus pernah nyebur ke rumah sakit akademik itu, teaching hospital. Bagaimana mengelola pasien, mengelola rumah sakit, mengelola klinik, ngasih obat, ngadepin pasien komplain, ya, jangan sampai bikin kecelakaan, malpraktek, dan sebagainya. Nah, dari situ kita terinspirasi. Kalau gitu berarti untuk vokasi ya untuk teknik mesin misalnya, ya ada teaching factory. Tapi kalau untuk tata boga, kuliner, masa teaching factory? Ya jelas bukan, mestinya di sana ya bikin catering, cafe, resto, bahkan kantin sekolah. Mungkin mereka akan ngeklaim ini teaching cafe atau teaching resto. Begitu pula hotel, teaching hotel, akuntansi itu ada teaching consultant, bentuknya kan konsultan tuh akuntansi, atau teaching mini bank. Jurusan otomotif ada workshop, bengkel, teaching workshop. Kemudian di agribisnis perikanan itu bikin kolam, tambah udang, ya, masuk jadi teaching tambah udang. Kemudian juga jurusan lain. Nah, sehingga ada konsensus tidak tertulis, udah deh, kita pakai aja satu istilah teaching factory. Atau mungkin ada yang bilang teaching industry untuk yang lebih luas ya. Kan industri sama factory itu mungkin kan lebih luas industri. Nah, ini tidak usah kita perdebatkan. Pokoknya intinya, mengapa kok ada teaching disambung dengan factory, industri, atau apapun. Nah, gunanya yaitu wahana nyata untuk mendidik siswa atau mahasiswa secara konteks mendalam, dan sehingga jadi bermakna. Demikian untuk pembukaan bab 1, dan ini ada BMW, saya spill sedikit. Jadi yang namanya pendidikan vokasi itu kan kalau lulus, kalau nggak B, M atau W. B-nya bisa dalam negeri, bisa luar negeri. Ini coba saya besarin. B-nya bisa dalam negeri atau bisa luar negeri. Tapi ini masalah mindset. Intinya kita tuh jangan berpikir lulus SMK kita cuman kayak mikir sesaat setelah lulus. Kalau nggak B, M atau W. Enggak. Guru harus punya mindset berpikir bahwa nanti anak kita lulus itu sampai kelak dia pensiun atau meninggal, dia tuh mungkin B, habis itu terus W. Ya toh, mungkin W-nya rugi, balik B lagi berapa tahun kemudian. Atau mungkin M, habis M, B, habis B, M lagi, atau mungkin W, atau mungkin B, atau mungkin nyoba W, mungkin kurang berhasil, M dulu, balik W. Itu sampai kelak. Nah, di situ ternyata bukan ijazah yang membuat BMW untuk keluar negeri, ke Jepang, Jerman. Yang membuat sukses itu bukan ijazah, tetapi ya
kompetensi real yang tadi disampaikan oleh Ibu Lista, ini yang harus dipahami oleh para guru. Jadi jangan berpikirnya itu cuman lulus, udah bekerja, selesai. Atau lulus, oh nggak kerja tapi nyoba bisnis, ya udah kita kayak enggak. Jadi kelas 1, kelas 2 itu kebermaknaan, mindful, meaningful itu ya untuk menyiapkan mereka menjadi manusia seutuhnya sepanjang hayat. Nah, di sini dijelaskan juga makanya modalnya ya ini jujur, disiplin, akhlak, mau belajar hal baru, punya semangat kerja, produktif, bisa komunikasi, kerjasama, kreatif, berpikir kritis, presentasi, public speaking dan sebagainya. Nah ini kan mirip dengan dimensi profil lulusan. Kemudian nanti akan saya paparkan ya, Nah ini akan saya paparkan. Ini loh ternyata kan cocok ini dimensi profil lulusan, kan cocok dengan tadi itu. Nah ini adalah penyandingan. Yuk kita sandingkan sekarang. Kita kan punya ciri-ciri vokasi. Ini saya paparkan ke kementerian. Ini loh Pak, untuk mencapai dimensi lulusan seperti yang disampaikan kementerian. Kemudian ada mindful, meaningful, joyful. Ternyata bisa dicapai dengan apa yang kita sudah lakukan di vokasi. Contohnya TEVA, Project Based Learning, itu untuk mengisi 70% praktek, 30% teori. Kalau ada yang 60% praktek, 40% teori ya monggo, tapi minimal 60% praktek, ya kan? Ada Project Based Learning, TEVA, kemudian Link and Match. Nanti ini ada kemitraan pembelajaran, ada praktis pedagogis lingkungan pembelajaran itu dengan TEVA dan Link and Match. Kemitraan dengan Dudika, kemudian agak lebih bermakna ada Serkom, kemudian make people before we go further onto the product, ya berarti kita harus keep developing teachers, ya bisa dikirim ke Dudika atau mengundang ini expert mengajar atau expert Dudika mengajar, merujuk ke standar KKNS KKNI, kemudian ada Prakrin, tapi basicnya ada 6S, budaya industri dan sebagainya. Nah ini dijelaskan di buku ini dan benar-benar disetujui oleh tim kementerian bahwa TEVA, Project Based Learning bisa menjadi salah satu opsi yang sangat komprehensif untuk mengaplikasikan deep learning. Baik, ini saya coba, ini nggak usah ya, ini sudah ya. Sekarang ini saya coba memperdalam apa itu berkesadaran. Berkesadaran sebenarnya sudah saya jelaskan di minggu lalu ya, tapi gambarnya ada di sini. Ini ada penjelasan lebih detail apa yang dimaksud dengan berkesadaran. Saya nggak usah jelasin aja, intinya sama seperti yang disampaikan Ibu Lis tadi, bahwa siswa itu sadar, dipastikan sadar bahwa siswa itu ini di sini, dia itu terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi kalau hadir, dia itu lengkap hadir dengan jiwa raga, olah pikir, olah rasa, olah hati, olahraga ya. Itu lengkap, jangan fisiknya hadir, tapi gairah hati dan rasanya itu tertinggal di rumah sedang main Mobile Legend atau PUBG atau Push Rank. Nah ini yang berat di situ. Nah disinilah seluruh guru itu benar-benar harus berkolaborasi untuk menghidupkan ini dulu, manusianya lengkap dulu. Ini sudah saya jelasin minggu lalu. Ini ada beberapa strategi dan metode. Ini juga saya pakai beberapa strategi yang ada di SMK Mitra Industri. Silakan dibaca. Ini juga menjelaskan tentang pengalaman pembelajaran ya, paham, aplikasikan dan refleksikan. Saya percepat aja untuk bab 3 ini karena ini masih apa relevansinya TEVA dengan Project Based Learning. Ini juga ada relevansinya ini ya. Kita ngajarin skill A, B, C, D, E, F, G, H, ngelas, ngikir, bubut, apalah, ngecor gitu kan. Tapi semuanya itu tidak punya TEVA, nggak ada konteks ya, malah 8 profil lulusan tadi ya nanggung. Beda kalau ada materi dasar ya, tancap-tancap cabut kabel, tapi juga ada yang anak-anak itu diterjunkan ke TEVA. TEVA-nya bentuknya apa? Ya macam-macam bentuk, bisa nanti kita diskusikan. Nah, sehingga otomatis ini menjadi lebih tercapai. Ini ada penjelasannya. Link NWS 80i tidak perlu saya sampaikan. Ini sudah digunakan selama ini dan ini bukan ciptaan saya juga. Ini saya cuma merekap saja apa yang sudah dilakukan puluhan tahun lalu hingga. Kemudian ini juga 3.4
bagaimana mengaplikasikan project based learning untuk menerapkan PM ke dalam TEVA. Jadi ini ada beberapa catatan ya, ada beberapa catatan. Saya sebenarnya juga mengutip Pak Menteri. Jadi satu, pembelajaran mendalam bukan suatu yang baru dan bukan sebuah kurikulum. Ini adalah pola pendekatan menciptakan pembelajaran yang kontekstual, bermakna esensial dan mendalam. Kemudian dikaitkan dengan quantum learning, quantum teaching dan sebagainya. Maka proses belajar siswa harusnya itu melibatkan pengalaman, pengetahuan, dan rasa ingin tahu dalam diri siswa. Learning is about finding meaning. Belajar itu mencari makna dalam kehidupan. Jadi jangan sampai kita itu berpikir anak kalau sudah disuruh ngikir 100 jam, dia itu terus dapat meaning. Jadi harus ada tantangan nyata yang dikikir itu produk. Kalau tidak puas konsumennya, mungkin nggak akan diterima. Nah itu ada meaning ya di dalam pencarian dalam kehidupannya. Nomor 4, belajar sesuatu harus disertai pemahaman. Meaningful, untuk apa saya belajar ini? Tujuannya apa nanti? Manfaatnya apa? Bagaimana nanti cara menggunakannya untuk cari duit, untuk hidup, untuk bertahan hidup. Sehingga tadi yang disampaikan Ibu Lis tentang agility result, mau apapun situasinya, ya kita tetap bisa survive karena kita tahu gimana caranya survive. Tahu skills-nya, tahu pengetahuan bagaimana cara pakai. Dan last but not least, bagaimana nanti cara mengembangkannya. Karena nanti kalau sudah kerja, harus dikembangin. Tidak mungkin kalau sudah kerja itu kayak seluruh materi di pembelajaran itu siap, plek, bisa dipakai kerja. Nah, disitulah nanti bagaimana. Contohnya kalau anak itu diterjunkan untuk nyari project kontraktor listrik tadi. Atau mungkin di kafe ya. Tadi minggu lalu saya janji di kafe. Misalkan di kafe. Nanti kan diajarin, di kafe itu diajarin desain dua dimensi, 3 dimensi juga desain, mungkin juga movie editing ya di kafe, bagaimana strategi digital marketing, kemudian bikin animasi atau mungkin foto editor atau mungkin bikin infografis dan sebagainya. Dia itu harus paham nanti gunanya untuk apa. Oh, untuk bikin iklan. Ya kalau cuma penjelasan kayak gitu ya enak sekali kita ngajarin, tapi dipraktekin di dalam TEVA. Ya coba gimana cari konsumen, itu aja kan nggak gampang nyari konsumen. Jadi nanti bentuknya kalau di kafe itu kan digital agency atau mungkin konsultan digital marketing atau apa, itu bentuk TEVA-nya kayak gitu, bentuk TEVA-nya. Nah nanti juga bisa membuat web ya, bisa aja membuat website yang simple. Nah nanti misalkan nyari perusahaan UMKM yang belum punya website, UMKM yang belum punya TikTok, belum mampu untuk Instagram Ads. Nah, di situ dia menjadi kliennya. Catat ya, belum tentu harus bayar ya. Belum tentu TEVA itu cari duit dulu, nanti dulu. Tidak perlu cari duit dulu. Memang syukur-syukur nanti keahlian anak itu diakui sehingga nanti konsumen mau bayar. Tapi kalau awal-awal ya mungkin belum tentu harus bayar, nggak apa-apa untuk cari nama dulu kan, untuk bikin profil dulu. UMKM dibikinkan digital marketingnya, websitenya. Nah, tapi pakai movie editing, pakai foto editor, gimana cara memahami konsumen maunya apa, itu kan komunikasi yang tidak mudah. Bagaimana mungkin kalau anak cuma 3 tahun, cuma dilatih Corel Draw, Photoshop, terus bikin poster, terus lulus. Iya, nggak kontekstual, kurang kontekstual. Bahkan dia nanti kalau lulus, gimana caranya untuk benar-benar pakai itu untuk cari duit, daftar perusahaan aja nggak bisa ngomong, ya susah. Nah ini maksudnya seperti itu. Nomor 5, ini juga proses pembelajaran tidak boleh hanya berhenti pada surface learning, cenderung kulit hafalan tanpa konteks. Ini juga pernyataan Pak Menteri. Pembelajaran kita itu cenderung overload, jadi berlebihan. Semuanya itu kayak mau diajarin. Nah ini juga Pak Menteri memberi arahan, cobalah diseleksi ulang, dipilah, atau bahkan nanti dikurangin, nggak usah kebanyakan. Fokus pada yang esensial, tapi mendalam. Nah itu arahan Pak Menteri seperti itu. Kemudian antar ilmu, antar mata pelajaran harus saling berhubungan. Nah ini juga kolaborasi antar guru dan mapel. Karena ilmu itu nggak bisa dipisah-pisah, berjalan sendiri-sendiri. Tapi tetap ada batasan yang diambil agar dalam pelaksanaannya ya bisa kita terapkan. Tetap jangan terus kemudian semua digabung, ya enggak. Nanti ruwet, nanti administrasinya ruwet. Jadi nomor 7 ini juga menjadi arahan Pak Menteri. Kemudian nomor 8, walaupun pembelajaran mendalam bukan kurikulum, tapi jelas berkaitan banget dengan pelaksanaan kurikulum. Dalam konteks ini bisa kurikulum merdeka atau bahkan
tambahkan K13 bagi yang belum beralih ke kurikulum merdeka. Itu catatannya itu. Kemudian di sini ada ilustrasi. Ini kita bandingkan antara opsi 1 dan 2. Kita ngajarin satu mata pelajaran dari bab 1 sampai bab 14. Semuanya surface learning. Maksudnya kurang mendalam gitu. Semuanya itu kayak diberikan. Arahan Pak Menteri itu cobalah nggak usah semuanya diajarin banget ya, dikurangin lagi. Tapi pilihlah materi yang esensial tetapi mendalam. Nah, ini saya bikinkan ilustrasinya. Kalau seperti ini, mana yang esensial? Ini misalkan bab 1, 2, 3, 4, 5. Ini bab 3, 4, 5 yang A. Atau yang B, bab 6, 7. Atau yang 6, 7, 8. Atau yang ini, 8, 9. Kalau semua dirasa esensial, ya berat, ini semua akan kayak semua kayak penting untuk dilaksanakan. Nah, di sini ada ilustrasi lagi, yaitu ini saya ilustrasikan seperti ini. Silakan dibaca. Jadi begini, ini ada ilustrasi ya, ada ilustrasi. Nah, ini ada jadi kasus. Ini ada SMK jurusan RPL, Rekayasa Perangkat Lunak atau Software Engineering. Pada tahun 25 mereka dapat proyek dari Dinas Pertanian untuk bikin website. Di 2026 mereka dapat proyek lagi, tapi dari desa wisata. Ini saya cuma sebut aja Kabupaten Temanggung. Jadi di tahun 2025 mereka dapat proyek dari Dinas Pertanian bikin website. Ini proyeknya dari 26 dia dapat proyek dari desa wisata dan harus diselesaikan oleh kelas 11 atau kelas 2. Kebetulan aja ya. Sementara itu ya sorry, saya kembali ke sini lagi. Di 2025, anak kelas 11 itu menyelesaikan proyek dari Dinas Pertanian. Kemudian di tahun 2026, anak kelas 11 lagi, yaitu adik kelasnya, menyelesaikan website dari pesanan dari desa wisata. Jadi kakak kelasnya naik, magang, terus adik kelasnya naik ke kelas 11, dapat proyek dari desa wisata. Kedua proyek itu sama-sama mengembangkan aplikasi web. Nah, berdasarkan simulasi proyek di atas, setidaknya akan terjadi kolaborasi antar guru kejuruan, guru sains, IPA dan IPS, guru bahasa Indonesia. Setidaknya ya, ini setidaknya. Namun kolaborasi ini ya menyebabkan mereka jadi gini. Oh, ini kalimatnya agak salah. Jadi kalau mereka nggak collab, itu malah siswa menjadi kehilangan fokus. Maksud saya gini, ini maafnya ini agak salah. Jadi kalau siswa itu ngerjain project, tapi masih disuruh ikut mapel IPA, IPS, Bahasa Indonesia yang materinya itu tidak sesuai dengan TEFA, nggak ada hubungan dengan TEFA, ngasih PR lagi. Nah, ini dia. Itu akan bikin siswa jadi nggak fokus. Nah, ini adalah contoh sederhana bagaimana guru menentukan materi pembelajaran yang esensial untuk masing-masing mapel yang terkait tadi pada kedua proyek tahun 2025 dan 2026 tadi. Misalnya, mapel kejuruan guru RPL 2025 ngajarin melatih materi web program, database, dan web design. 2026 mengajarkan sama, 2026 itu sama karena guru kejuruan. Kemudian guru sains ya, IPA IPS misalnya di 2025, nah ini nggak sama persis. Fokus 2005 itu karena yang pesan dari Dinas Pertanian, maka IPA dan IPS-nya ya lebih terkait dengan dunia pertanian, kehidupan masyarakat petani, budidaya pertanian, pengolahan hasil pertanian, dan ekonomi pertanian dan sebagainya. Sementara di 2026, karena lebih banyak fokus ke desa wisata, maka guru mapel sains IPS-nya ya fokus ke dunia pariwisata, kehidupan desa pariwisata terkait ekonomi kreatif, dan kalau guru bahasa Indonesia mirip-mirip, 2025 dan 26 itu mirip-mirip, cuman materinya beda, public speaking dan sebagainya. Nah, dari sini ya, halaman 73, 74 ini nanti bisa dicoba di jurusan-jurusan yang lain. Sehingga nanti ketika milih mana yang esensial, ya tergantung TEFA. Disesuaikan dengan proyek TEFA saat itu. Kalau 2025 fokusnya ke mana, 2026 fokusnya ke mana. Tetapi kalau untuk guru kejuruan, ya tentunya nggak ada bedanya. Guru kejuruan di 25 dan 26 ya yang diajarkan ya sama-sama lah, karena bikin website. Kecuali kalau 2026 itu bukan bikin website, tapi bikin game misalnya. Game online yang bisa mempromosikan desa wisata, misalkan seperti itu. Ya tentunya nanti lebih banyak ke game, misalkan seperti itu ya. Ini sebagai contoh saja. Ini sebagai contoh. Baik, tadi untuk bab 3 tidak
tidak terlalu panjang. Nah, sekarang kita masuk ke bab 4. Ke bab 4 ini judulnya kita itu mau praktek TEFA, tapi ternyata banyak problem. Nah, kita identifikasi problematikanya apa, tapi kita coba konsep solusinya bagaimana. Nanti bab 5 baru praktek bikin TEFA. Saya mulai dari 4.1. 4.1 ini, oh iya Ibu Bapak, ini sebagai ilustrasi, saya kan nulis buku ini kan cuma 17 hari ya. Biasanya kan minimal 3 bulan. Nah, ini cuma 17 hari terus masuk rumah sakit. Tapi ya berhasil saya submit ke Gramedia. Nah, tentunya masih jauh dari sempurna. Saya yakin masih jauh dari sempurna. Moga-moga nanti akan ada edisi kedua untuk perbaikan. Baik, saya lanjutkan. Bab 4 ini sebelum kita praktek TEFA, yuk kita pahami dulu apa yang menjadi problematika kita selama ini. Apa yang menghambat kita tuh kayak terus TEFA itu menjadi kurang kontekstual. Satu, yaitu adalah kita itu belum sepakat mengenai prinsip-prinsip utama TEFA. Nah, ini saya coba rekap ya prinsip-prinsip utama TEFA. Yang paling atas ini harus berkaitan dengan project based learning. Yang kiri atas, TEFA dan kurikulum harus terkoneksi, tidak jalan sendiri-sendiri. Kemudian yang atas tengah, TEFA dan harus menciptakan apa? Tantangan dan ekosistem nyata seperti di dunia kerja sesungguhnya. Ini sebisa mungkin loh ya, sebisa mungkin itu menghadirkan tantangan nyata dan ekosistem yang nyata seperti dunia kerja sesungguhnya. Juga kalau cuman tancap-tancap cabut kabel terus lulus. Itu kan tantangan nyatanya nggak terlalu ada dan ekosistem seperti dunia kerja juga enggak. Kecuali kalau anak tadi diceburin nyari order, meskipun tidak harus anak nyari order. Yang nyari order mungkin gurunya dulu juga nggak apa-apa. Tapi benar-benar yang dikerjakan anak itu punya tantangan nyata, tanggung jawabnya nyata. Kemudian yang kanan atas ini, kanan atas. Apakah omset dan profit itu adalah tujuan utama TEFA? Jawabannya bukan. Loh, kok bukan, Pak? Omset dan profit itu bukan tujuan utama. Bukan. Tujuan utama TEFA ada di bawahnya. Yaitu apa? SDM. Lulusan yang kompeten berkualitas. Terus yang kanan bawah tengah itu. Makanya beli lagi. Maaf ini bocor lagi. Omset dan profit itu dampak utama, iya. Kalau tujuan utama TEFA bukan omset dan profit, sehingga sangat mungkin untuk tahun pertama misalnya kalau mau bikin digital agency DKV tadi, misalnya omset profitnya nggak usah ditarget dulu lah, yang penting nyoba, konsumen puas, nggak apa-apa. Bahkan ada kok beberapa TEFA tahun pertama tidak usah dapat omset juga nggak apa-apa, tapi ada tantangan dunia nyatanya. Nah, ini harus disepakati dulu. Omset itu bukan tujuan utama TEFA. Tujuan utama TEFA itu kualitas SDM yang kompeten berkualitas. Omset dan profit adalah dampak. Kemudian tengah dalam bentuk TEFA mengikuti bentuk entitas dunia kerja sebisa mungkin. Kalau jurusan tata boga, nah bentuk TEFA-nya bisa catering, kantin, bisa kafe. Kalau jurusannya RPL, ya bentuk TEFA-nya ya digital agency, production house, atau konsultan. Kalau teknik mesin ya bisa berbentuk bengkel atau industri dan sebagainya. Jadi ada bentuk TEFA. Kemudian yang kiri atas, kolaborasi semua guru. Nah ini dia. Nah, kalau gurunya aja nggak collab, jalan sendiri-sendiri, masa mau collab sama industri? Guru Nurmada jalan sendiri. Kemudian yang kiri tengah, fungsi guru itu ya nggak cuma teacher, tapi coach atau mungkin supervisor atau mungkin pembimbing, coach, teacher, coach. Maksudnya kalau teacher itu kan kayak di kelas, di lab, ngajarin. Tapi kalau nge-coach itu nanti ada penjelasan tersendiri. Ketika TEFA itu guru lebih banyak sebagai coach, bukan sebagai teacher. Nah, kehadiran guru ketika nge-coach di TEFA itu juga dihitung jam mengajar. Karena
banyak guru Normada itu komplain. Nah, kalau TEFA dijalankan, nanti jam mengajar kami berkurang. Ya, karena memang Normadanya nggak mau turun ke TEFA atau nggak tahu gimana caranya nge-coach nanti di TEFA guru Normadanya itu. Terus komplain, wah gara-gara TEFA nanti jam mengajar berkurang. Nah, ini kan juga sudah menyalahi nih prinsip-prinsip utama itu. Contohnya P5 kemarin. Nah, dan nanti deh kalau P5 nanti saya jelasinnya nanti aja deh. Oke, next. Saya turun lagi. Nah, ini yang kiri tengah bawah, kiri bawah agak atas. Semaksimal mungkin siswa harus berperan aktif di dalam TEFA. Untuk apa? Ya, untuk mencapai target nyata. Jadi kalau yang nyari omset gurunya, yang bertanggung jawab pada konsumen gurunya, produk desain gurunya, yang mengelola TEFA gurunya, yang mengkoordinir supply chain TEFA gurunya. Sementara siswa hanya bantu-bantu aja sekedarnya. Apalagi dia masih harus ikut pembelajaran konvensional untuk mapel-mapel yang lain. Ya udah, bagaimana mungkin lihat kanan atas tadi tujuan utama tercapai. Tujuan utama itu nggak cuma Ibu Lis sampaikan tadi cuma lulus ijazah tok, tapi ya lulusan yang memang kompeten, berkualitas, berkarakter. Sehingga siswa harus diberi peran clear, komprehensif, aktif di dalam TEFA. Oke. Nah, di sini ada lagi nih target TEFA sekarang. Ada target TEFA itu targetnya bisa berupa omset, bisa berupa non omset. Karena kita kadang selalu berpikir TEFA itu harus menghasilkan uang. Ya belum tentu. Ada 1-2 TEFA yang mungkin nggak menghasilkan uang. Nanti ada contohnya nanti. Tapi itu tantangan dunia nyata, ekosistem nyata. Tapi memang belum ada duitnya. Bisa aja. Yang penting tujuan utama DM kan kompeten kualitas. Tapi hampir semua, ya sebagian besar TEFA itu sangat bisa targetnya itu berupa omset rupiah. Nanti kita identifikasi satu-satu. Saya kemudian bergerak ke kanan lagi. Nah, ini dia. Tantangan dunia nyata TEFA, ya ini ada user sebagai konsumen yang akan memanfaatkan produk TEFA. Kalau nggak ada user, yaitu tadi contohnya 3 tahun cuma tancap-tancap cabut kabel, lampu hidup, lulus. Kan nggak ada user yang akan memanfaatkan apa yang sudah dipraktekin gitu. Atau mungkin ngikir sampai 100 jam cuma dibuang. Mau jelek atau bagus, nilainya tetap KKM. Jadi nggak ada user, nggak ada tantangan dunia nyata. Nah, sebisa mungkin ada usernya. Nanti kita diskusikan lagi. Kanan bawah. Nah, ini juga, Pak, kalau TEFA-nya jurusan teknik kan enak, ada produknya. Lah kami jurusan sosial, nggak ada produknya. Oh, salah. Produk TEFA bisa bersifat tangible atau bisa disentuh berupa barang atau intangible berupa jasa, bisa berupa jasa. Misalnya anak-anak akuntansi SMK Mitra Industri, TEFA-nya salah satunya mengelola kantin sekolah, tapi saya target 200 juta rupiah dari pengelolaan kantin. Nah, itu kan produknya kan sebuah jasa pengelolaan, ada omsetnya. Bisa mengelola kantin, SDM, keuangan, sampai ke marketing, itu anak-anak akuntansi. Bisa. Last but not least, nah ini tengah bawah, pemanfaatan TIK dan teknologi digital. Ini saya nggak detailkan sekarang, tapi ya harus jago Excel, jago digital marketing. Kalau PowerPoint sama Word itu sudah syarat minimum. Plus sama movie editor atau mungkin foto editor. Nah, itu maksudnya AI. Silahkan. Tapi kalau bikin AI itu berat. Tapi menggunakan teknologi AI itu penting. Dan AI untuk mau bekerja, berfungsi seperti yang kita inginkan, syaratnya kita harus jago bahasa Indonesia. Ya kan? Betul kan Ibu Bapak? AI itu akan bekerja kalau instruksi kita itu tepat, akurat, efisien. Ya kan, mau suruh bikin website, suruh bikin lukisan, bikin movie, bikin animasi, bikin foto, bikin tulisan, itu tuh tergantung instruksinya. Nah, itu kan harus jago bahasa Indonesia, jago komunikasi. Jadi jangan salah loh ya, jangan salah ini. Semua itu saling berhubungan. Nah, Ibu Bapak, saya agak lama di sini karena ini penting sekali. Ini pandangan-pandangan ini yang selama ini kita itu tidak sepakat itu ya. Nah, ini saya jelaskan ini, tapi nggak usah saya jelaskan ya. Ini anggapan profit adalah tujuan utama TEFA. Nah, ini juga yang 4.2. Kurikulum tidak berjalan bersama, kan faktanya. Ini ada penjelasannya. Kemudian ini saya berikan ilustrasi.
ibarat sebuah pohon. Jadi fondasi utama itu Normada ini. Fondasi Teva itu Normada, tapi ya mohon maaf, guru Normada kita itu sebagian besar dan banyak hampir semua itu cuek sama Teva. Ataupun kalau perhatian ya bingung gimana caranya masuk Teva. Kemudian dahan dan ranting itu sebenarnya ya kejuruan. Dampak baiknya itu ya ini produk Teva itu buah. Dampak baik ini SDM yang berkualitas bisa menghasilkan produk. Ini ilustrasi simpel saja. Nggak setuju juga nggak apa-apa, ini hanya untuk menjelaskan saja. Ini juga ada saya jelaskan peran siswa pada Teva tidak signifikan. Ini contohnya. Ini namanya bukan Teva, tapi T dan Fa. T jalan sendiri-sendiri, Fa jalan sendiri-sendiri. T yang kanan, Fa yang kiri, kan? Jalan sendiri-sendiri. T, mapel A, mapel B, C, D, E, F, jalan sendiri-sendiri, ngasih PR sendiri, kuis sendiri, materi sendiri, tugas sendiri. Terus siswa kadang-kadang bolak-balik ke Teva. Dan di Teva pun ya cuman sekedar bantu-bantu, yang nyari order, yang bertanggung jawab, project manager itu guru semua kelas. Ya udah, ini bukan Teva tapi T dan Va. Seolah-olah ada Teva, tapi ini sebenarnya bukan Teva karena sudah menyalahi yang kiri atas itu. Nah, kiri atas Teva dan pelaksanaan kurikulum kan harus terkoneksi. Ini ternyata enggak, ini tidak, tapi ngakunya Teva ya. Next ini saya terus kemudian saya saya perdalam ini ya, nggak ada produk, nggak ada konsumen, siswa cuma teknis. Ini penjelasan gambar tadi, Contohnya macam-macam ya, contohnya prodinya macam-macam. Dia 4.4 memberi proyek nyata ya kepada siswa tanpa target yang jelas. Nah, sekarang kita bicara target. Target kan bisa omset, bisa non omset tadi. Nah, sekarang saya kasih contoh target yang tidak ngasilin duit, tapi ini bisa jadi contoh target. Ini DKV, ini siswa DKV. Guru kasih tugas ke siswa, bikin video atau konten, unggah ke YouTube, tapi tanpa diberi target. Setelah diunggah dalam sebulan, jumlah view-nya 89. Terus lulus. Nah, ini bukan Teva ini. Belum Teva. Coba yang di bawah. Guru kasih tugas, bikin video, konten, dan unggah ke YouTube. Target view dalam 1 bulan. Ditargetkan 10.000 view. Ternyata setelah dia diberi target, wah, dia akan serius bikin storyline, bikin eksekusinya seperti apa, editingnya, kemudian diupload, dimarketingin, dipromosikan, entah gimana caranya dia promosi sampai dia dapat 9.000 views 1 bulan, ya sudah tetap lulus. Tapi pertanyaan saya terkait target, ini dapat duit nggak ini? Kalau akunnya dia belum dimonetize, YouTube-nya kan nggak ada duitnya, jadi belum tentu Teva itu targetnya terus jadi duit. Coba bandingin yang ke bawah ini sekarang, jurusan tata busana, merancang membuat baju anak tapi tanpa diberi target, setelah dibuat satu kumpulin lulus tapi nggak ada yang pesan. Terus nanti dia kalau lulus apakah dia terlatih untuk bikin sesuatu yang bisa diterima market, ya kan? Sama seperti ini yang contoh atas. Kalau dia nanti lulus, apakah dia sudah punya pengalaman nyata, tahu gimana caranya menggunakan ilmu movie editing? Ini sama-sama pakai software yang sama, movie editing. Ini juga sama-sama menggunakan aplikasi yang sama ini untuk mendesain fashion, terus lulus. Nah, ini yang sering sekali kita itu kayak sudah merasa punya produk, tapi produk apa kalau produk nggak ada yang mau beli. Terus siswanya terus yakin gitu bisa berjuang di market. Nah, gimana kalau di bawah ini rancang baju ya, tapi diberi target minimal laku 10 buah. 10 itu mungkin dia kalau bisa menggerakkan mamanya, neneknya, tantenya, tetangganya, ya mungkin bisa temennya minimal. Sis, ini yang keren dong, kurang ini. Nah, di situ kemudian dia didorong untuk benar-benar bikin produk yang memang laku di pasaran. Ternyata lakunya 8. Ya tidak apa-apa, tetap lulus. Ini memberikan penjelasan ini, memberi proyek nyata pada siswa tanpa target yang jelas. Nah, itu penjelasannya ya. Kalau kolaborasikan, bisa nggak kolaborasi? Nah, ini kolaborasi. Anak DKV sama anak fashion dikolaborasikan Teva-nya. Mereka disuruh berkolaborasi secara tim, harus bisa jual 25 buah setel pakaian minimal. Nanti promosinya pakai
pakai digital marketing. Nah, ini sebagai promosinya pakai digital marketing. Ya, nanti bikin konten, bikin video pendek, diedit yang keren, tapi bajunya yang mungkin ini. Nah, ini bisa. Ini juga bisa menjadi Teva. Kolaborasi seperti ini. Lintas sekolah juga bisa, lintas sekolah. Ini sekolah A, sekolah B. Bisa. Malah bagus anak-anak terbiasa untuk bekerja sama dengan orang-orang lain. Susah loh mau kerja sama dengan orang lain. Nah, itu tadi permasalahan-permasalahan. Nah, sekarang 4.2 itu saya coba apa ini kira-kira solusi tapi fundamentalnya ya, solusi ya secara nomor satu ya growth mindset. Ini nggak akan saya perdalam. Dah clear. Ini yang paling sulit itu guru mau berubah enggak. Tadi Ibu Lis tadi sudah kasih arahan. Memang yang paling sulit itu adalah make the people atau prepare the people. Maksudnya apa? Ya growth mindset-nya itu biar mau kreatif, mau mencoba hal-hal baru, mau mencoba pembelajaran yang kreatif, itu mindset. Itu yang paling sulit. Nah, biasanya itu dia berlindung dari kan elemen pembelajarannya, RPS-nya kan harus diselesaikan, Pak. Yuk kita cek sekarang. Ini saya buka dengan tulisan di atas. Nilai raport harus baik, iya. Tapi paling penting, ya lulusan kita itu jadi sosok pribadi yang baik, karakter. Tapi raportnya bagus gitu loh. Nah, ini kunci utamanya growth mindset. Yuk kita lihat ini yang di bawah ini. Nih, saya coba ini di fase E dan F ya. Kalau kita mau pakai fase E dan F, penjelasannya ini saya coba kasih contoh. Fase E itu ada mapel plus mapel kejuruan, informatika dan mapel lainnya. Di fase F itu ada mapel kejuruan, mapel PKK, proyek kreatif kewirausahaan, kemudian juga ada mapel pilihan dan sebagainya. Itu kelas 1, terus fase F kan kelas 2, kelas 3 ya. Oke. Ini bisa dikolaborasikan sebenarnya ya. Contoh ini. Yuk kita lihat dari sudut pandang aspek terkait peraturan dan regulasi. Kan ada CP, ya kan? Ada tujuan mapel, ada karakteristik mapel, ada area pembelajaran, kemampuan sampai sub kemampuan hingga elemen pembelajaran. Contoh bahasa Indonesia ini saya ambil ada 4 elemen pembelajaran, 4 mapel ya. 4 kelompok mapel, maaf. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris mirip lah, bahasa lainnya mirip. Kan 1 menyimak, 2 membaca dan memirsa, 3 berbicara dan mempresentasikan, 4 menulis. Nah, yuk kita lompat ke sini. Ini deskripsi elemen pembelajaran untuk berbicara dan merepresentasikan. Kemampuan menyampaikan gagasan, tanggapan, perasaan dalam bentuk lisan dan seterusnya. Nah, terus kemudian CP-nya, sekarang dibahas itu CP-nya. Siswa mampu menyajikan gagasan, pikiran, kreativitas dalam berbahasa dalam bentuk monolog, dialog, gelar bicara secara logis. Nah, itu kalau dia presentasi dengan konsumen, dia diskusi dengan konsumen, dia dikomplain konsumen, dia harus mampu berpikir kritis, menyampaikan jawaban kritis dan bagaimana kreatif lah, kan kena. Jadi tidak ada yang salah dengan deskripsi elemen pembelajaran sampai ke CP itu nggak ada yang salah. Kitanya saja yang selama ini itu mindsetnya, set administratif, yaitu nanti lulusannya ya mengecewakan industri. Ada industri banyak butuh lulusan, malah industrinya mengeluh susah cari lulusan yang sesuai, ya toh. Nah, karena memang kita ya nggak mau berubah. Kemudian contoh ini, fisika, kimia, biologi, ini kan pemahaman keterampilan proses. Ini nanti kalau dicek, atau ini yang bawah ini ya, ini mapel kejuruan ini. Ini mapel kejuruan itu kalau nggak salah ini ada. Oh ini kewirausahaan ini, perusahaan, ada fase E, F. Oh ini yang elemen tapi untuk bidang manufaktur. Ini sebenarnya ya cocok kalau ini dipakai untuk Teva. Ada konteksnya dan sebagainya. Dan di sini kewirausahaan dan nah di sini juga ada bagaimana mapel umum mendukung Teva. Nah di sini saya cuma bisa mencontohkan mapel bahasa Indonesia sama sejarah. Karena waktunya nggak banyak saya nulis. Bahasa Indonesia udah clear, saya nggak akan jelasin lagi. Untuk sejarah, ini ada contohnya. Ini udah saya contohin kemarin kan ini. Coba ini kalau memberikan ujian tengah semester. Ini yang model A. Sifat buku tertutup, soalnya 40, semua hafalan. Bandingkan dengan yang model B. Teamwork, diskusi, grup kelompok, open book, tapi diberi pertanyaan yang memantik. Dia seperti kayak membaca novel, mencari kisah-kisahnya, terus nanti akhirnya dijelasin apa yang paling menyebabkan Majapahit kok tiba-tiba mak bedunduk lahir tuh berdiri itu apa dibanding dengan kita bertanya di mana ibu kota Majapahit berada, siapa nama raja pertama, raja kedua, raja ketiga Majapahit. Daripada bertanya itu mendingan anak disuruh diskusi
diberi target, tapi targetnya apa? Cari menurut kalian apa yang paling nyebabin Majapahit itu kok tiba-tiba kok berdiri lahir. Itu kan kayak seperti nonton drakor, nonton drama Cina, nonton film Hollywood. Jadi emosional anak itu secara kontekstual. Jadi masuk ke dalamnya dan disitulah pembelajaran mendalam itu dapat. Karena apa? Pelajaran sejarah itu belum tentu mendukung TEFA loh Ibu Bapak. Ada mapel-mapel yang tidak langsung mendukung TEFA. Ya diberi tugas seperti ini, anak jadi bisa critical thinking, diskusi, presentasi, logic systemic thinkingnya jalan, mampu untuk berliterasi dan sebagainya, kritis. Itu nanti akan mendukung TEFA secara nggak langsung. Terus ini ada contoh kolaborasi 4 guru. Anak disuruh bikin drama, tapi difilmin, nanti diedit, terserah ngeditnya pakai apa, mau ditambah animasi boleh. Temanya tema sejarah. Ini ketika Raden Wijaya membujuk Jenderal Mongol ketika mau nyerang Jawa, menyerang Jakatwang, dibujukin atau mungkin agak sedikit diakalin gimana peristiwanya, bikin percakapannya kan, bikin storyline, adegan pendek, kemudian bagaimana dialog antar peran, gunakan gaya bahasa yang lugas dan kontekstual, pakai bahasa Indonesia. Silakan bikin plot twist yang logis sebagainya. Edit film ini maksimal 6 menit atau 10 menit dengan teknik editing yang diajarkan. Nah, kan ada guru sejarah terlibat, informatika terlibat, guru bahasa terlibat, bahkan ya, bisa dikatakan pembelajaran mendalam. Lanjut, di sini ada sedikit penjelasan terkait teaching, training, dan coach. Ini kayaknya waktunya sudah hampir habis ini ya. Kayaknya kita nanti akan lanjut ke seri 3 ini. Mohon maaf ini. Bab 5 nanti akan saya perdalam di seri 3. Nanti berarti seri 4 nanti studi kasus kayaknya. Seri 3 bisa studi kasus ya. Nanti bab 4 kita nanti lanjut bab 4. Seri 4 kita bisa studi kasus. Ini saya lanjutkan dulu. Jadi ini nanti kita sepakati dulu. Guru itu teaching, training, dan coaching. Di sini ada dampak apa yang terjadi pada siswa kan. Ya di sini seperti tadi, deep learning itu pengalaman pembelajaran, memahami, mengaplikasi, refleksi. Nah, ini juga diterapkan dalam guru itu teaching, kemudian training, dan juga coaching. Tujuan mendidik, mentransfer informasi, kalau ini mentransfer alur serta rangkaian langkah dan tindakan. Kalau coaching itu meningkatkan performance, serta membangun karakter, sikap, dan mental. Itu nge-coach, itu tujuan pendidik. Kemudian pola yang digunakan ya, oleh pendidik, polanya ini memaparkan, memberitahu, dan menjelaskan. Kalau ini menjelaskan, memperagakan, dan mendampingi. Kalau coaching, nah ini memberi tantangan nyata, menanyakan progres, sampai mana? Loh kok itu? Coba. Terus mendorong memahami masalah. Ada masalah, ada apa masalahnya? Ini. Terus kira-kira menurut kamu pemecahannya apa? Itu mendorong problem solving. Kalau anak nggak paham, ayo tarik masuk kelas, teaching, atau dikasih clue. Coba kamu lihat link YouTube ini, coba kamu baca buku ini bab 3, bab 5. Di situ ada jawabannya itu, coba dibaca. Atau coba kamu tanya itu. Atau guru juga bisa menghadirkan praktisi industri datang untuk memberikan stadium general atau kuliah umum. Jadi intinya anak itu tuh kayak didorong, dia masuk tantangan nyata, kemudian dia diberi target, ya toh, kemudian dia tahu step-stepnya apa yang harus dilakukan, kemudian di dalam setiap step ada masalah, dia tahu apa masalahnya, bisa mendefinisikan masalah, terus kemudian dia didorong untuk secara mandiri bisa memecahkan masalah itu sampai dia nggak bisa benar, terus guru ya turun tangan, akhirnya dia bisa menemukan solusi, dia bisa menerapkan solusi, dan bahkan ya guru akhirnya bisa memberi saran sih. Nah itu pola yang digunakan oleh pendidik. Nah di sini kalau mindset guru tidak berubah, wah ya berat, baik guru kejuruan maupun guru normada. Kemudian aspek substantif, kalau teaching itu ya to educate dan all about ilmu pengetahuan. Oke lah, tapi bukan berarti itu dikotomi ya, dipisah-pisah. Nanti di training juga ada edukasi dan pengetahuan, cuman nanti wujudnya lebih ke terampil dan mampu. Tapi kalau coaching itu aspeknya ya kinerjanya berkualitas, tepat waktu, disiplin, kerjasama, tepat waktu, disiplin, safety, kemudian juga nanti akhirnya juga jadi ahli dan cakap untuk menghadapi kehidupan. Nah ini tuh ini tuh ya tidak mudah sebenarnya. Ini berproses. Jadi sehingga sebenarnya untuk menerapkan TEFA, nah sekarang ini praktek TEFA-nya kan. Untuk terapin TEFA itu ya bertahap, tidak mungkin sekali terapin langsung hasil. Nah ini sebenarnya ini fase E, fase
F. Fase E itu ya belajar teori di ruangan kelas, belajar praktek di lab workshop, itu fase E. Fase fondasi, saya istilahkan fase fondasi. Meskipun juga meliputi soft skill, karakter, sikap, dan teknis tetap. Tapi ketika masuk TEFA, dapat tantangan real. Terus di sini ada fase PKL atau magang. Ini fase yang template ya, ini fase template. Di sini ada fungsi guru tuh to teach, to train, fungsi guru to coach, dominan ya, tapi juga tetap ada to teach, to train tetap ada, dan fase prakrin magang ini terus menghasilkan lulusan yang sesuai dimensi profil lulusan kerangka pembelajaran mendalam. Nah, ini prinsip umumnya. Nah, sekarang prakteknya ini ada di, kalau ini jurusan teknik mesin, teknik manufaktur ini. Di awal-awal diajarin teori, diajarin simulasi, praktek dan sebagainya. Ini belum ada produk real di sini. Belum ada produk real. Mungkin habis ngikir dibuang, tapi ngikir jangan 100 jam. Sini ngikir ya 10 jam, ngelas 10 jam, atau 15 jam, 20 jam ngelas, bubut 15 jam, tetap diajarin, tapi mungkin ya nggak ada produk. Tapi nanti ketika masuk TEFA, nah ini ada produk desain, marketing, meeting internal, meeting bersama user, ada produk real, ada divisi keuangan. Nah, di sini fungsi peran guru, misalkan guru kejuruan ngapain, guru PK dan kewirausahaan ngapain, guru bahasa Indonesia ngapain, ini ada contoh. Nah, ini agak panjang kalau jelasin, tapi ini ada contoh yang berikutnya. Ini tata boga juga saya jelasin, nanti fungsi guru ngapain, fase E, fase F. Nah, ini kalau bisa, sekolah tuh membuat ini dulu, konstruksinya ini dulu. Nah, yang penutupnya bab 4. Nah, penutup bab 4 ini budaya industri. Sudahkah terwujud nyata di SMK? Wah, ini agak sulit. Misalnya, siswanya tertib, siswanya disiplin, siswanya tepat waktu, siswanya tidak buang sampah sembarangan, siswanya bisa bicara, tersenyum, sopan. Itu budaya industri. Ini yang berat sekali. Seolah-olah kita kayak sudah ngajar, tapi siswa nggak pakai helm, nilai agama PPKN 9, tapi seluruh siswa nggak pakai helm. Ada itu di SMK. Ada. Lalu melanggar aturan kok didiemin, malah agama dan PPKN nilainya KKM gitu. Nah, itu kan sulit. Nah, sehingga di sini cuma saya singgung saja. Ada 5S atau 6S. Kemudian juga ada yang 5S-nya Jepang, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke, itu menjadi 5R ya, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Nah, kalau di sana itu sekolahnya kotor, gimana mau mendevelop anak gitu ya. Belum lagi budaya malu terlambat atau apa, tidak rapi. Nah, ini cuma saya singgung aja. Nanti saya gunakan di bab 5 nanti ya. Ini apa ya? Saya pikir ini ada beberapa tips. Halaman 103 itu tips. Tips apa? Tips untuk mendevelop budaya industri. Mungkin ini nanti saya perdalam di seri 3 aja ya, karena ini sudah terlalu siang ini. Saya mau ada tamu, mohon maaf, jam 1. Tapi nanti kan kita mau diskusi. Ini setiap pagi apel pagi, kemudian kesamaptaan juga menjadi sebuah ide. Kemudian di beberapa SMK menggunakan pola ketarunaan atau menerapkan jalur hijau. Para guru secara bergiliran bersama siswa nyapu bareng. Gurunya ikut nyapu, ikut bersihin. Terus bikin yel-yel, mungkin 5 bahasa, 6 bahasa. Terus di beberapa SMK siswa diwajibkan menyapa lebih dulu, jelas pada dan sopan ya pada guru, wajib seluruh siswa mengendarai motor wajib pakai helm dan lain-lain. Baik, ini sebagai penutup. Mohon maaf, ini ternyata hari ini belum bisa praktek bikin TEFA real, tapi saya akan jelaskan dulu ya. Jadi saya itu dengan, ini kan materinya kan sebenarnya materi dari sobat juga ya, Sekolah Binaan UT, Binato Tractor. Saya tuh bikin 9 langkah. Kita tuh bikin 9 langkah. 9 langkah mendevelop TEFA. 9 langkah. Mulai dari langkah 1, pahami keinginan Dudi. Langkah kedua, pahami kurikulum. Kita tuh kayak ada kurikulum tapi nggak paham. Mapel ini gunanya untuk apa? Mapel ini gunanya untuk apa? Guru-guru nggak berkolaborasi. Terus mapel informatika malah ngajarin pemrograman. Meskipun anak jurusan tata boga malah diajarin pemrograman, malah dagelan dan sebagainya. Itu dipahami kurikulum. Yang ketiga, kalau ada materi dari Dudi, gimana cara masukin ke kurikulum? Apakah semuanya mapel kejuruan untuk mengadopsi mapel Dudi? Enggak. Mapel Dudi itu ada soft skill, ada komunikasi. Nah, itu harusnya guru bahasa Indonesia yang, atau mapel karakter itu harusnya guru agama, guru PKN gitu. Kemudian langkah nomor 4, pahami dulu apa itu TEFA PJBL. Ini materi
yang saya jelasin sekarang. Kemudian alur tiap semester. Nah, ini nanti kayaknya minggu depan ini. Gimana caranya merancang alur kurikulum, kapan magang, kapan TEFA, atau balik magang lagi, atau terus nomor 6 bentuk TEFA. Bentuk TEFA itu yang tadi ada bengkel, ada workshop, ada warung, kantin, ada juga jasa persewaan, ada kontraktor listrik, itu bentuk TEFA. Nomor 7, tentukan peran siswa dalam TEFA itu ngapain. Nomor 1, nomor 2 itu perannya minim. 3, mulai jadi koordinator, project manager. 4, makin tinggi marketing. 5, sampai mengelola seluruh TEFA. Tapi kalau untuk anak SMK kayaknya nomor 5 berat. Nomor 8, target TEFA. Bisa omset, bisa non-omset. Nah, yang 9 ini yang biasanya juga kita itu kelewatan ya. Ya tetap harus melakukan bisnis plan atau visibility study. Produknya apa, siapa konsumennya, kebutuhan pasarnya seperti apa, kemudian juga identifikasi kesiapan alat, fasilitas, cek kompetitor, kemudian bagaimana analisa keuangan, pembiayaan, cost. Nomor 4 itu pahami secara teknis kita itu paham nggak know-how-nya. Nomor 5, kita punya SDM-nya enggak? Siswanya harus dibentuk gimana dulu? Nomor 6, ya harus tahu gimana nanti marketing, penjualan. Meskipun ini bukan bisnis plan yang sangat rumit, enggak. Tetap enggak mungkin serumit kita bikin bisnis plan PT Jotun Indonesia, itu lebih rumit kalau itu. Kalau ini kan ya kalau enggak ya nanti kita jadi kayak, loh kok enggak laku ya produk kita ya? Loh kok enggak ada yang beli ya produk kita ya? Apa yang salah ya? Marketingnya atau produk kemasannya atau apa? Atau produk komunikasinya atau apa? Nah, 9 langkah ini nanti akan saya paparkan di seri 3, tapi saya maju sedikit. Tapi ini 9 langkah itu tidak akan jalan kalau satu, fondasi paling bawah growth mindset itu beres. Pak, sulit Pak beresin seluruh mindset guru. Oke lah, minimal ada 1, 2, atau 3 lah guru yang mau mencoba berubah. Minimal gitu. Tapi ya jangan cuma minimal, guru Normada ya harus mau berubah. Kemudian fondasi berikutnya prinsip TEFA nih, prinsip TEFA tadi itu yang saya jelasin. Itu harus fix dulu. Kalau enggak, nanti kita ngaco nanti dan langkahnya. Kemudian ini budaya industri itu harus kuat juga, harus dimulai dulu lah. Meskipun ya tidak kuat-kuat dulu. Baru setelah itu step 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, TEFA berjalan. Oh belum, muter lagi, diputer lagi. Ini continuous improvement, termasuk membenahi yang di sini juga continuous improvement. Nah, Ibu Bapak, ini panjang lebar tinggi sekali. Mohon maaf ini jadi lama, tapi sorry, bentar. Saya tak selesaikan spill-nya dulu ya. Ini kan bab 5 saya spill. Nanti berikutnya kita akan praktek. Nah, ini kita mulai praktek. Seperti apa? Ini bentuk TEFA kayak apa? Terus polanya kayak apa? Peran siswa kayak apa? Contohnya menentukan level. Ini level peran siswa seperti apa. Kemudian nanti ada beberapa contoh bentuk ini ya. Ini jurusan listrik, alat berat, ini perikanan, ada juga DKV, ada juga tata boga. Kira-kira demikian nanti untuk seri 3 nanti halaman yang kita habisin nggak banyak lagi, tapi lebih banyak ke praktek-prakteknya aja. Terima kasih. Cantik Nian, istri kita terkasih. Cukup sekian, terima kasih.